Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin coba menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur laporan keuangan masjid sehingga nanti laporan keuangan yang ada di contoh ini bisa kita tampilkan di TV masjid, tepatnya di bagian section keuangan. Nah, di sini saya menggunakan akun demo. Jadi untuk para admin masjid nanti bisa login ke akun JWS-nya menggunakan email dan password akun JWS-nya masing-masing. Jadi di sini saya contohkan menggunakan akun demo, dan kalau kita perhatikan setelah kita masuk ke halaman dashboard ya, pada menu bagian sebelah kiri ini ada dua menu di bagian keuangan, yaitu menu grup kategori dan menu laporan keuangan. Nah, untuk menginputkan laporan ya, kita terlebih dahulu harus membuat grup kategorinya, yang mana grup kategori itu kita buat di bagian menu grup kategori. Langsung saja kita klik grup kategorinya ya, lalu kita akan melihat halaman grup kategori. Di sini masih kosong, belum ada grup kategori. Nah, grup kategori ini kita buat apa? Nah, kita bisa identifikasi terlebih dahulu pada laporan keuangannya. Kalau kita perhatikan di laporan keuangan ya, di setiap transaksi yang ada itu, ini transaksi yang ini yang ada angka-angkanya, ini juga di setiap transaksi itu terdapat judul. Nah, di sini kan ada judul kas masjid, di sini ada anak yatim, lalu di sini ada kas masjid lagi, di sini ada anak yatim lagi. Nah, otomatis itu kita sudah bisa identifikasi bahwa laporan kita itu menggunakan dua grup kategori. Artinya terbagi menjadi dua kategori transaksi ya, yaitu transaksi kas masjid dan transaksi kas anak yatim. Nah, nanti itu bisa menyesuaikan ya, kalau misalkan ada 3 grup kategori, misalkan ada lagi nanti kategori MDTA ya, itu bisa kita tambahkan juga. Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan juga bahwasannya di sini ada dua laporan keuangan, maksudnya itu dua tanggal ya, tanggal 26 bulan 12, lalu ada juga tanggal 2 bulan 1. Oke. Jadi sini ada ibaratnya ada dua periode atau dua periode lah ya. Oke. Nah, jadi langsung saja yang pertama kita buat itu adalah grup kategori terlebih dahulu. Nah, caranya di halaman grup kategori ini kita klik tombol buat grup kategori baru. Kita klik, kemudian kita isikan nama grup kategorinya apa. Yang pertama tadi kan kas masjid, kita ketik di sini kas masjid. Jika sudah, kita klik simpan, maka otomatis kas masjid, grup kategori kas masjid sudah terbuat. Selanjutnya kita buat lagi untuk grup kategori anak yatim. Kita buat grup kategori baru, kita ketikkan di sini anak yatim, lalu kita klik simpan. Nah, sekarang di sini kita sudah memiliki kategori yang kita butuhkan untuk kita membuat laporan keuangan. Langkah selanjutnya adalah kita langsung menginputkan laporan keuangan dengan cara kita klik menu laporan keuangan yang ada pada sidebar ini. Kita klik, lalu kita akan diarahkan ke halaman laporan keuangan yang seperti ini tampilannya. Di sini kalau kita perhatikan itu nilainya masih 0, tidak ada transaksi ya, karena memang kita belum menginputkan sama sekali keuangan. Nah, untuk itu sekarang kita akan coba menginputkan laporan keuangan, yaitu untuk tanggal 26 bulan 12 2025 ya. Kita inputkan dulu yang paling terlama, baru yang terbaru. Yang terlama kan sini tanggal 26, sementara tanggal 2 ini kan lebih baru dari tanggal 26. Oke.
yang ini tanggal 2 bulan 1, yang ini tanggal 26 bulan 12 ya. Jadi kita inputkan dulu yang tanggal 26 nya. Caranya, di halaman laporan keuangan ini kita klik tambah laporan saya. Oke. Nah, karena ini adalah menginputkan laporan keuangan untuk pertama kali, jadi kita centang saldo awal. Ya. Ini untuk pertama kali saja. Setelah itu kita tidak perlu centang lagi yang ini. Kita centang, lalu kemudian tanggalnya kita pilih. Tanggalnya kita pilih adalah tanggal 26 bulan 12. Kita cari tanggal 26. Ini ya, tanggal 26 bulan 12 2025 sesuai dengan yang ada di laporan. Lalu kita pilih grup kategorinya yang barusan kita buat tadi, yaitu kas masjid, karena kita akan menginputkan transaksi untuk kategori kas masjid. Oke. Nah, untuk uraiannya kita inputkan yang ada di laporan. Di sini kan untuk laporan keuangan kas masjid itu kan uraiannya yang pertama adalah ini, saldo pekan lalu. Ya, kita inputkan di sini saldo pekan lalu. Kemudian kita ketikkan nominalnya yang ada di laporan 10.000. Kita ketik sini 10.000. Jika sudah, kita klik simpan. Oke. Nah, kan di sini tidak muncul, padahal sudah kita buat, tapi kok tidak muncul dia. Nah, kita perhatikan pada filter tanggal. Filter tanggal di sini secara default dia akan menampilkan data pada bulan berjalan, ya. Sekarang bulan Januari 2026, otomatis di sini secara default dia akan memilih Januari 2026. Nah, untuk melihat transaksi yang kita masukkan tadi, karena transaksi yang barusan kita buat itu kan tanggal 26 bulan 12 2025. Artinya kan itu di bulan lalu, ya kan. Nah, untuk melihat itu kita bisa pilih dari sini, ya. Kita bisa pilih dari sini, kita pilih bulannya Desember 2025, ya. Nah, muncul dia di sini yang kita inputkan tadi. Atau kita juga bisa pilih filter tanggalnya, yaitu semua, untuk melihat semua transaksi. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan dia yang kita inputkan tadi. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang item kedua, yaitu pemasukan. Kita klik tambah laporan saya. Nah, untuk saldo awal itu tidak perlu kita centang lagi, karena saldo awal itu kita centang ketika kita baru pertama kali menginputkan laporan keuangan. Kemudian sini kita pilih tanggalnya, tanggal 26 bulan 12 2025. Kategorinya masih kategori kas masjid. Uraiannya kita sesuaikan, kita masukkan yaitu pemasukan. Kita ketik di sini pemasukan. Transaksinya otomatis dia adalah masuk. Nominalnya kita lihat laporan 10.000, kita ketik di sini 10.000 juga. Lalu kita klik simpan. Nah, sudah muncul dia di sini memasukkan kas masjid 10.000. Oke, lalu kita item selanjutnya tambah laporan saya. Kemudian kita pilih tanggalnya, ya. Tanggal 26. Kategorinya masih kas masjid. Nah, untuk uraiannya kita perhatikan di sini item ketiga itu namanya ada pengeluaran, maka kita ketik di sini uraiannya adalah pengeluaran. Jadi kalau bisa kita untuk uraian tanggal segala macamnya itu kita sesuaikan dengan yang ada di laporannya, ya. Untuk transaksinya, untuk kalau pengeluarannya otomatis dia sebagai transaksi keluar. Nominalnya berapa pengeluarannya, yaitu 10.000 sesuai dengan yang ada di laporan. Kita ketik di sini 10.000. Ya, kemudian kita klik simpan. Nah, dia akan muncul di bagian sini, bagian pengeluaran. Dan di sini sudah dikelompokkan, ya, untuk rincian transaksi per kategori itu sudah dikelompokkan. Transaksi keluar ini muncul di sini, dibatasi dengan transaksi keluar, ya. Transaksi masuk, transaksi keluar. Jadi sudah dikelompokkan dia. Ini dia tadi yang kita inputkan tadi, pengeluaran Rp 10.000. Nah, kemudian di sini ada yang namanya saldo. Saldo itu sebenarnya tidak perlu kita inputkan, karena kenapa? Karena secara otomatis sistem itu sudah menghitung, ya. Sistem secara otomatis sudah menghitung saldonya. Jadi untuk saldo yang ada di sini itu tidak perlu kita inputkan lagi.
Nah, kalau kita perhatikan pada aplikasi, kita lihat di sini saldo uang masuk itu Rp 10.000. Itu dari mana? Ya dari sini, dari 10.000 yang tadi saldo pekan lalu ya, ditambah dengan pemasukan 10.000, maka didapatlah 20.000 uang masuk. Lalu kemudian keluar atau transaksi keluar 10.000 dari sini, pengeluaran 10.000 ya kan. Nah, jadi saldonya otomatis dihitung dari hasil uang masuk dikurangi uang keluar, maka didapatlah saldo Rp 10.000. Nah, kalau kita perhatikan pada laporan, di sini sudah sesuai, di laporan saldo kas masjid itu 10.000, di aplikasi saldo kas masjid itu juga 10.000. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menginputkan laporan keuangan yang pertama. Nah, kita lanjut lagi untuk kategori laporan yang kedua, yang untuk kategori anak yatim. Caranya sama, kita klik tambah laporan saya, kemudian kita centang saldo awal. Kenapa kita centang saldo awal? Karena ini adalah pertama kalinya kita untuk menginputkan transaksi kategori anak yatim ya. Jadi nanti untuk selanjutnya, untuk transaksi anak yatim di transaksi selanjutnya itu tidak perlu lagi ya, karena kita sudah mencentangnya di awal sekarang ini. Nah, tanggalnya kita pilih lagi tanggal 26 sesuai yang ada laporan ya, tanggal 26 yang ini. Dan kemudian untuk kategorinya jangan salah, sekarang kita menginputkan untuk anak yatim, maka kita pilih anak yatim. Uraiannya adalah saldo pekan lalu. Oke, jika sudah, kemudian kita masukkan nominalnya ya, nominalnya ini yang ini 10.000, lagi kita masukkan di sini 10.000. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, secara otomatis di sini akan muncul ya, transaksi untuk anak yatim akan muncul yang sesuai dengan kita inputkan tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita tidak lagi perlu mencentang saldo awal karena kita sudah mencentangnya tadi untuk transaksi pertama tadi. Tapi untuk transaksi selanjutnya ini juga tidak perlu dicentang lagi ya. Ini hanya untuk pertama kali ketika memang betul-betul belum ada transaksinya. Kemudian di sini kita pilih tanggalnya, tanggal 26 juga. Oke, ini kita pilih anak yatim, dan di sini kita pilih dia adalah yang ini, yang item kedua, pemasukan. Maka kita tulis di sini adalah pemasukan. Transaksinya masuk, nominalnya 10.000 sesuai dengan yang ada di laporan. Ini kita klik simpan. Oke, ini dia sudah muncul. Lanjut lagi, kita tambah lagi ya, tanggalnya masih sama ya, yang ini yang item ketiga masih di tanggal 26, kategorinya anak yatim, uraiannya yaitu pengeluaran. Untuk uraian itu kita sesuaikan saja dengan yang ada di laporan kita ya, karena di sini uraiannya pengeluaran, maka otomatis kita tulis juga di sini pengeluaran. Lalu untuk jenis transaksinya itu kita pilih keluar, nominalnya adalah 10.000. Kita klik simpan. Oke, nah sudah muncul ya di sini. Nah, kemudian sama seperti yang kas masjid tadi ya, untuk saldo itu tidak perlu lagi kita input karena sistem secara otomatis sudah menghitung untuk saldo tersebut. Nah, kita perhatikan di sini saldo uang masuk untuk anak yatim ya, itu 20.000 total dari sini tadi ya, total duit masuk. Untuk total keluarnya, pengeluaran anak yatim pada kategori anak yatim itu pengeluarannya 10.000. Maka didapatlah saldonya dari hasil duit masuk Rp 20.000 dikurang duit keluar Rp 10.000, maka saldonya adalah 10.000 ya. 10.000 ini kita cek di laporan kita, saldo 10.000, berarti sudah sesuai yang ada di laporan kita dengan yang ada di aplikasi, kita sudah sesuai. Nah, sekarang kita lanjut untuk menginputkan laporan keuangan pada tanggal 2 bulan 1 2026 yang paling terbaru. Nah, caranya sama, kita tambah laporan saya. Yang ini saldo awal jangan dicentang lagi. Kemudian ini kita pilih
tanggal 2 kita pilih kas masjid ya, karena kita mau inputkan yang ini, yang kas masjid ini. Nah ini kas masjid uraiannya. Nah di sini kan ada saldo pekan lalu lagi nih ya, ada saldo pekan lalu 10.000. Nah untuk saldo pekan lalu ini tidak perlu lagi kita input ya, kita langsung saja ke bagian pemasukannya saja, yang item yang pemasukan. Oke, kita langsung lanjut ke pemasukan. Kita masukkan uraian yang pemasukan, kita pilih transaksinya masuk, nominalnya adalah 10.000, lalu kita klik simpan. Nah, sudah masuk ya, ini dia tanggal 2 bulan 1. Oke, kita lanjut untuk yang item ini, yang pengeluaran, kita pilih tanggalnya tanggal 2, kategorinya kas masjid, uraiannya pengeluaran, transaksinya luar, nominalnya 10.000 ya, sesuai, lalu kita simpan. Oke sudah. Dan untuk saldo seperti biasa tidak perlu kita input karena sudah otomatis dihitung oleh aplikasi. Sekarang kita lanjut ke anak yatim. Anak yatim yang tanggal 2 ya, tanggal 2 ini ada anak yatim juga. Kita tambahkan laporan saya. Ini kita pilih tanggal 2. Ini kita pilih anak yatim. Ini kita pilih langsung ke pemasukan. Saldo pekan lalu nggak perlu kita input, langsung saja pemasukan. Kita ketik di sini pemasukan, kemudian di sini masuk, nominalnya adalah 10.000. Jika sudah, kita klik simpan. Nah oke, itu sudah masuk ya. Ini tanggal 2 bulan 1 untuk kategori anak yatim sudah masuk 10.000. Kemudian kita lanjut ke item selanjutnya. Nah tapi di sini kita, kalau kita perhatikan laporan ya, di sini pengeluarannya pada item ketiga transaksi anak yatim itu pengeluarannya 0, tidak ada pengeluaran ya kan. Jadi untuk itu maka kita tidak perlu inputkan ya, kita tidak perlu inputkan laporan item yang dia tidak ada nilainya atau 0 gitu, tidak perlu kita inputkan. Jadi ya sudah, kita cukup sampai di sini saja untuk laporan keuangannya. Sekarang kita cek di sini untuk saldo per tanggal 2 atau yang paling terbaru itu adalah saldo untuk anak yatim per tanggal 2 bulan 1 2006 itu adalah 20.000 ya kan di laporan. Nah sekarang kita cocokkan dengan yang ada di aplikasi. Kita lihat di sini, kita perhatikan di sini ya. Di sini duit masuk 30.000, duit keluar 10.000 untuk kategori anak yatim. Maka sisanya atau saldonya merupakan hasil dari duit masuk dikurang duit keluar, yaitu dapat sisa atau saldonya sebesar 20.000. Dan kita perhatikan dengan yang ada di laporan itu sudah sesuai. Maka sampai sini kita sudah berhasil menginputkan laporan keuangan masjid. Oke. Nah, jika sudah ya kan, jika kita sudah menginputkan ini, maka secara otomatis item-item transaksi ini akan ditampilkan pada aplikasi JWS yang tampil di TV. Nah kalau kita pergi ke TV, anggaplah ini TV masjidnya. Nah kita lihat di sini, maka dia sudah otomatis masuk di sini ya kan. Nah di sini ada total uang masuk. Total uang masuk ini total keseluruhan ya, total keseluruhan dari semua kategori, dari kas masjid tadi dan juga dari anak yatim, itu di total didapatlah duit masuknya total segini. Kemudian total uang keluarnya segini. Total saldo keseluruhan ya, total saldo dari semua kategori itu dijumlahkan, didapatlah hasil total saldo segini. Kemudian di bawahnya juga dilihat terdapat rinciannya, anak yatim masuk sekian ya kan, 10.000, keluarnya 0, totalnya 10.000, saldo sebelumnya 10.000, total saldo itu sama dengan 20.000. Nah ini kita tadi inputkan rinciannya, memasukkan 10.000. Dan data yang ditampilkan di halaman utama JWS itu difilter berdasarkan periode 7 hari ya. Jadi kan
setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat itu kan menampilkan atau menginputkan keuangan. Jadi setiap hari Jumat itu jamaah bisa melihat transaksi selama 1 minggu itu, oh ini rinciannya gitu ya. Jadi di sini ditampilkan dia hanya dari tanggal 28 sampai tanggal 4, tanggal 28 bulan 12 2025 sampai dengan tanggal 4 bulan 1 2006. Ini selisih waktu harinya itu adalah 7 hari ya, 7 hari. Nah, tampilkanlah seperti ini. Nah, oke, jadi mungkin ya seperti itu saja. Oh ya, kalau misalkan admin masjid ingin mengedit laporannya, misalkan ada yang salah ya gitu ya, misalkan ini salah nih ya kan, yang bagian ini pengeluarannya di bawah ini, saya salah nih inputkan laporannya, ini kita bisa edit. Caranya kita klik icon pensil yang ada di sini, yang ada pada transaksi tersebut yang salah itu kita klik, lalu kita ubah apa yang salah. Misalkan kita ubah di sini, oh nominalnya salah, bukan 10.000 tapi 15.000, kita ganti 15.000, lalu kita klik simpan ya, maka otomatis di sini berubah ya kan, sisanya berubah, di sini juga berubah, dan di halaman JWS utama yang ada di TV masjid juga ikut berubah. Nah, ya kan, dia berubah juga nanti di sini. Oke. Kemudian untuk laporan keuangan ini kita bisa download, bisa kita print ya. Caranya itu pada bagian filter tanggal itu kita pilih dia 7 hari ya, atau yang bulan. Nah, kalau misalkan kita pilih hari, itu nggak muncul tombol download PDF-nya. Tapi kalau kita pilih bulan ya, di sini kita lihat, di sini kita bisa download PDF-nya yang per bulan. Kalau kita mau download yang 7 hari, kita bisa pilih 7 hari ya, 7 hari terakhir, lalu kita klik download PDF 7 hari, kita klik ini, otomatis dia akan mendownload, dan ini bisa kita buka ya dalam bentuk PDF, dan ini bisa kita print atau bisa kita, setelah kita download, bisa kita bagikan gitu. Oke, jadi kurang lebih ya seperti itu untuk penggunaan fitur laporan keuangan masjid. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.